Halo, halo, halo. Amankah semuanya? Yang ada di sini ada Om Titan, ada Rafael, ada Kak Nashwa, ada Kak Yola, sama Kak Tari. Bentar. Oke. Udah aman kan ya suara gua kedengeran? Apa ada kendala nggak nih? Mungkin kita bisa start aja sih dari sekarang biar yang apa namanya ya? Lagi yang berhalangan tinggal via recording aja. Soalnya udah lumayan ngelantur juga ya, dari kemarin banyak yang bolos jadi uh, biar kita on trackin lagi nih schedule-nya gitu. Oke, udah aman kan ya suara gua? Oke, bentar gua share screen dulu ya. Oke, pertama-tama eh halo semuanya kembali lagi bersama gue ya, Zaki. Di sini gue bakal ngebawain sesi kelima dari Basic Web Training Center kita. Di sesi ini bakal ada beberapa topik ya yang sebenarnya ini eh, kalau bisa dibilang ini lumayan penting ya dibanding yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah sempat bahas buat fundamental-fundamental dari CSS ya yang ada tiga itu, ada internal, ada eksternal, dan juga ada inline. Inline yang bentukannya kayak gini ya. Dan hapus kayaknya. Yang kurang lebih bentukannya kayak gini. Nah dari ketiga yang ini kan masih ininya aja ya, istilahnya sintaksis dasar dari CSS. Nah, nama yang ini ya kemarin. Sedangkan di sini kita bakal explore lebih dalam lagi nih tentang yang namanya, nah ini gue bakal bahas nih yang namanya box sizing dan juga layouting ya. Jadi di sini ada beberapa cara ya untuk melakukan layouting. Nah, yang layouting yang sebenarnya sempat kita singgung ya di awal-awal sesi, yang ada header, ada nav, ada konten dan lain-lainnya gitu. Ini juga bentuknya nggak wajib kayak gini, cuma ada eh, apa namanya? Ada ketentuannya lah gitu. Nah, ini bentukan CSS layout yang nanti bakal kita pakai nih, tiga. Jadi ada flex, ada grid. Kalau yang flow ini mungkin lebih ke block ya namanya nanti sebutannya. Yang default nih seperti ini, nanti kita bisa pakai flexbox juga dan juga grid. Nah, ini yang bakal kita pakai ya untuk belajar hari ini. Soalnya kalau gue bisa bilang kan web itu apa namanya ya? Buat membuat aplikasi web itu kita butuh pengertian ya. Jadi kalau dari desain bentukannya gimana, gimana cara kita translate layout yang bentukannya dari desain menjadi sebuah codingan HTML CSS gitu. Nah, ini salah satu fundamental utamanya nih dari Flexbox dan juga Grid. Soalnya ini banyak dipakai pas nanti kita ngoding gitu, ngoding sebuah website. Oke, mungkin kalau dari sini bakal gue lanjut ke ini ya, penjelasan si box sizing ini nih. Pertama-tama, jadi di dalam CSS itu, kalau misalnya gue buka di sini ya, sekalian gue apa namanya, praktis saja. Kemarin kan bentukannya kayak gini ya, nah, sempat ada juga yang bikin button gini-gini. Sebenarnya ini button ini adalah salah satu contoh yang enak ya buat gue ngejelasin si box sizing ini. Jadi bakal gue kasih, gue bakal bikin ini deh, page baru buat ngejelasin ya, box.html. Nah ini cuma buat ngetesting aja. Jadi kalau buat yang lain ini nggak terlalu dibikin, nggak perlu dibuat ya. Jadi ini buat testing playground buat sesi ini aja gitu. Cuma yang dilihatin nanti isi kontennya ya. Nah kalau kayak gini kita uploadin aja nih yang lain. Gue cuma butuh si eksternal CSS-nya aja. Dan di dalam main kita bisa bikin mungkin dari pakai button yang kemarin ya, yang di mana tadi ya? Ini nih. Gue bakal ambil aja nih part-partnya. Bakal ada variasi juga. Oke, mungkin kalau kita buka nih yang namanya box.html tinggal di copy aja box.html. Nah, ini kan kelihatan ya udah 4, hanya ada 4 tombol. Ini gua hapus aja yang on click ya dulu. Soalnya yang gua belum butuh. Nah, ini 4 tombol yang bisa dipencet dan dipencet itu bisa di-trigger pakai JavaScript kayak tadi. Cuma di sini gua nggak bakal bahas JavaScript-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sih agak abstrak ya. Jadi ada box sizing ini ada dua, ada content box dan ada border box. Jadi kalau misalnya kita ambil dulu ya di sini. Mungkin gua bakal hapus dulu nih style yang ini, gua komen dulu. Dan gue bikin buat button.
Jadi buat semua button, selector buat semua button. Ini gue kasih padding dulu nih. Kasih padding. Di sini padding itu adalah sebuah ini ya, sebuah salah satu properti di CSS yang ngebuat istilahnya konten yang dalam si elemen itu lebih luas gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini kan ada yang namanya margin, ada border, ada padding, dan juga ada konten. Kalau buat kasus button ini, kita punya konten yang berupa teksnya nih, teks dari buttonnya. Kontennya ini dilapisi padding gitu, di apa namanya ya, disekitari ya oleh padding yang ada di dalam border. Border itu yang ininya ya, garis ujungnya nih, yang warna hitam ini. Kalau kita ini aja ya, gue bakal zoom aja. Nah, ini yang area kosong di sini dari atas, kanan, kiri, dan juga bawah. Itu namanya padding ya. Jadi kalau misalnya kita ubah paddingnya di sini menjadi sebuah, misalnya satu ya. Nah, ini jadi istilahnya satu pixel di atas, satu pixel di kiri, satu pixel di kanan, dan satu pixel di bawah. Cuma ini kalau misalnya dilihat kan ini ya, mungkin kelihatannya ini atas nggak satu pixel nih, luas banget gitu. Ini karena sebenarnya karena ininya ya, karena bisa dibilang karena si fontnya sih, tau gak? Jadi dia ada ini juga atribut yang mempengaruhi ya secara font gitu. Karena fontnya itu kan mungkin kayak si browser itu ngelihatnya ini fontnya ini sebenarnya sampai atas ini, cuma pas sudah di render bentukan kayak gini gitu. Kalau kita inspect soalnya dia bakal naik kelihatan nih. Jadi kalau misalnya kita inspeksi elemen ya, ini kelihatan juga nih, yang warna ungu ini nih, padding-padding kita nih, yang ada kayak border ungu gitu. Sedangkan isi kontennya itu yang di dalam biru muda ini gitu. Kalau kita pencet aja di sini, nah ini kan udah kelihatan juga ya, buttonnya itu satu satu ini satu pixel paddingnya. Kalau misalnya kita coba gedein lagi kayak tadi, 16 pixel gitu misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita hover, nah jadi yang dibungkus oleh padding, yang padding itu warna ungu, itu kontennya warna biru muda. Sedangkan bordernya itu yang ini nih, yang di ujung-ujungnya nih, ujung-ujungnya yang warna abu-abu, bisa dibilang warna hitam atau abu-abu nih, kurang lebih gitu. Oke, sedangkan kalau kasusnya si margin, margin itu yang berada di luar ya, apa namanya ya, di luar ini, di luar dari semua yang udah kita bahas tadi, di luar border ya, bisa dibilang. Kalau misalnya kita pakai margin di button kita, kalau kita kasih margin sebesar 16 pixel juga, apa yang terjadi? Oke, mereka jadi lebih jauh ya antara lain gitu. Lebih lebih jauh dari antara masing-masing tombol. Karena kalau kita hover, kita pencet inspect yang ini nih di inspector, eh bentukannya kayak gini. Yang hijau ini nih, yang bukan hijau ya, kuning ya, kuning kehijauan gitu, itu namanya margin yang di ujung sini nih. Jadi sebenarnya box sizing ini lebih ke pengaturan ya, pengaturan untuk jarak dan ukuran ya dari antara para elemen gitu. Mungkin sampai sini buat penangkapannya pada paham nggak ya? Soalnya ini kalau misalnya kayak si ini ya, Kak Tari gitu, ini harusnya udah ngerti ya. Soalnya di desain sebenarnya pakai konsep kayak gini juga. Jadi ada padding, ada margin dan teman-temannya. Tapi kalau misalnya yang lain yang belum sempat berkecimpung gitu di dunia desain ataupun web development, gimana nih? Menurut pemikirannya masing-masing, apakah ada yang pengen ditanyain dulu nggak nih? Soalnya emang konsep ini sangat teoritis ya. Jadi ini juga gue nggak hafal gitu. Ini kan gue tadi juga searching dulu ya buat image-nya. Dan nanti ini variannya ada dua juga ya. Nanti ini bakal gue jelasin. Cuma konsep awalnya yang dari tadi itu ada konten yang warna biru muda, ada padding yang warna ungu ini. Kalau misalnya di inspect ya, dan juga ada border yang di highlight sebagai warna abu-abu dan ada margin yang di luar elemennya gitu. Buat yang lain gimana nih? Mungkin tadi nomor join ya, Kak Putra dan juga Kak Disha ini. Mungkin gimana nih? Tadi udah sempat ngikutin nggak ya? Tahu? Iya, sebenarnya jangan nonton aja ya. Sebenarnya kalau gue juga kayak nonton tutorial dari YouTube gitu, itu lebih ke pas prakteknya gitu gue ngerti. Oh ternyata si margin ini pakai gini 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 gitu. Soalnya nanti bakal ada banyak kasus gitu. Selain pemakaian yang ini, kita juga punya banyak kasus lagi yang pakai, sempat gue udah singgung tadi ya, yang pakai flexbox dan juga grid, dan dia nggak butuh nih yang namanya margin dan teman-temannya. Dia bisa ngatur sendiri ataupun bisa kita menggunakan kayak pakai
ini yang belum gue singgung nih, mungkin gue bakal singgung sekarang. Pakai width dan height nih. Jadi mungkin kita bisa bikin width 3 pixel dan height-nya 5 pixel gitu ya. Oh, kegedean, oke. Jangan segitu. Berarti 100 dan 200 gitu ya. Height-nya 100 juga. Oke, nah, sorry kebalik berarti ini 200 berarti. Nah, kayak gini nih kurang lebih. Ini hitungannya kan ini ya. Hitungannya kan juga memperluas nih, tapi dia nggak menggunakan padding. Dia itu istilahnya mengatur secara langsung eh width dan height-nya. Width dan height itu artinya ini ya, panjang dan lebar. Ini panjang, sorry. Ini panjang, ini lebar. Jadi istilahnya ukuran vertikal ini diatur dengan height, ukuran horizontalnya diatur dengan width gitu. Kalau misalnya kita pakai salah satu unit lain nih yang menarik ya, persentase nih. Kalau misalnya kita pakai unit persentase di sini, mungkin gua kasih ini 5% aja deh. 5% dan ini 10%. Nah, ini menarik juga ya buat si persentase ini. Jadi, kalau kita menggunakan unit persentase ini, jadi ada angka dan kita tutup ya, kita tutup dengan sebuah persen. Ini gua kecilan ya, kasih 15 aja. Ini dia bakal istilahnya gimana ya? Dia kalau kalau di kasus yang sekarang nih, dia bakal ngambil 15% dari satu layar gua gitu. Kalau misalnya layarnya gue kecilin nih, atau gue panjangin, dia bakal ngikutin tuh. Dia bakal memperbesar dengan sendirinya dan memperkecil dengan sendirinya. Eh Kurang lebih gitu. Jadi kayak 15% nih. Kalau gede dia tambah gede, kalau kecil dia tambah kecil. Sampai akhirnya dia nggak bisa lebih kecil lagi. Karena nanti ada restriksinya juga gitu. Tapi istilah konsep dasarnya gitu. Dia kalau gue gedein layarnya dia tambah gede, kalau gue kecilin tambah kecil. Sedangkan kalau kita misalnya pakai yang pixel tadi, dia udah fix ukurannya. Hanya segitu aja gitu. Kalau misalnya gue kasih ini, balik lagi ke pakai yang pixel tadi. Nah, ini mau gue gedein, mau gue kecilin. Oh, enggak deh. Oke, bukan kayak gini ya. Kasusnya bukan kayak gini yang bagus ya berarti. Kalau misalnya bisa gue bilang, ini aja nanti. Gue kasih kontainer dulu di sini. Mungkin mainnya bakal gue kasih ini ya, border dulu. Ini soalnya biar lebih ke gambar aja. Soalnya dengan kita kasus tadi itu kurang ini ya, kurang menjelaskan sih. Nah, ini salah satu ini ya. Salah satu penggunaan CSS yang agak agak alien ya, bisa dibilang. Di sini gue menggunakan 3 unit sekaligus. Unit yang untuk mengatur ukuran, terus di sini ada mengatur line style di sini kalau bisa lihat, dan juga mengatur warnanya. Ini salah satu keunikan dari CSS ya. Jadi dia oke, masih jimak dulu nggak apa-apa. Jadi dia digabung ya, tiga tiga properti yang terpisah digabung. Nah, selain kayak gini bisa juga kita pakai eh, border yang masing-masing gitu. Jadi ada border, nah ini border color, border width, dan juga border style. Ini bisa dipisah masing-masing, cuma CSS ini memberi kemudahan buat yang udah pada paham gitu, buat digabungin jadi satu aja, satu property border. Kalau kita udah punya kayak gitu, nah inilah kurang lebih ya bentuk dari apa namanya, container dari ini kita, dari buat para tombol kita nih. Kalau misalnya kita kasih yang tadi nih, kita pakai persentase, mungkin biar lebih gampang gue kasih 50% ya. Jadi harusnya di sini harusnya ya, harusnya dia bakal makan 50% dari kontainer kita. Nah ya nih, kanan kirinya 50 ya harusnya nih. Jadi setengah setengah kepake, setengah enggak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kecilin dia harusnya tetap 50% ya. Tuh. Oke, ini mungkin ini responsifnya agak kurang bagus ya kalau di sini. Coba gua coba pakai di Chrome dulu deh. Soalnya agak beda ya kayaknya. Waduh, nggak ada Chrome lagi. Oke, di Edge harusnya bisa ya. Soalnya browser gua agak unik ya, bukan browser pada biasanya gitu. Bukan yang Chrome dan teman-temannya, ini pakai Firefox ya basisnya. Nah, coba kalau misalnya gue pakai di ini ya. Ini tetap 50% benar, dan harusnya kalau kita buka. Nah, iya nih. Nah, ini ya, ini lebih mendeskripsikan ya. Jadi dia mengikuti ukuran. Kalau misalnya gua eh, kanan kiri ini gua lebar kecilin page-nya. Nah, dia bakal tetap makan 50% dari si ininya, si kontainernya. Mungkin kurang lebih gitu ya buat unit si persen ini. Dan kalau misalnya kita bandingin sama yang tadi nih, yang 1 pixel, pakai pixel-pixel atau yang istilahnya fixed ya. Jadi kan pixel itu ya udah
50 kotak lah dipakai buat si elemen ini. Dan mungkin ukurannya dari kanan kiri 100 kotak, dari atas bawah 50 kotak. Itu dia nggak bakal ngaruh ya buat kita kecilin. Nah, ini lebih lebih penggambarannya kayak gini nih, yang lebih enak. Dia nggak ngaruh nih, nggak bakal besar, nggak bakal ngikutin ukuran layar istilah gitu. Sedangkan kalau kita pakai persentase, dia bakal ngikutin ukuran layar. Oke. Nah, kalau udah mengerti tentang width dan height ini, kita juga udah, gue sempat udah nyinggung border ya tadi. Border, ya sintaksnya bentukan kayak gini. Kalau mau lihat lebih lanjut bisa dilihat di W3 School ya. Baru lebih lebih deskriptif ya di W3 School atau di tutorial yang sempat gue kasih kemana nih di materi sisi 4 ya kalau nggak salah. Nah ini nih, ada playlist dari web programming Unpas ya, yang dulu sebenarnya ini gue belajar HTML dari sini nih, HTML dan CSS. Ini boleh nih tinggal dilihat aja di materi yang ini, materi sisi 4 di bagian ini ya kalau misalnya belum ketemu. Ini lebih deskriptif ya daripada penjelasan gue yang agak ngebut nih. Nanti bisa di recap aja atau enggak, boleh nanti nonton recordingnya lagi diulang-ulang kayak tadi Mas Putra ya. Mas Putra sebut tuh boleh aja sambil dicoba gitu yang penting sih kuncinya. Oke, setelah itu mungkin gimana nih? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih mungkin? Soalnya abis ini gue bakal bahas langsung ke yang ini ya, perbedaan dua ini nih. Ini akan rada-rada aneh gitu behaviornya. Cuma bakal gue jelasin sebisa mungkin gitu, sebagus yang gue bisa. Mungkin yang buat materi ini gimana nih? Ada yang mau ditanya nggak nih? Buat terkait si ini ya, si width dan height dan juga margin dan padding yang tadi udah gue sebut gitu. Jadi mungkin ini gue kasih semuanya aja lah ya. Margin, ada 10 pixel, dan paddingnya di 10 pixel. Gitu. Oke. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Buat semua yang udah gue jelasin. Nah, ya. Oke. Apakah apakah masih nyimak aja nih? Kayak Kak Disha? Oh, nggak apa-apa sih kalau misalnya emang belum bisa praktek langsung. Nanti abis kelar ini gue kasih rangkumannya juga biar langsung tinggal praktek gitu. Aman kah teman-teman semua? Bakal gue lanjutin berarti ya ke next material nih. Daman, daman, ketik satu. Kalau daman, satu-satu. Oke, Kak Putra sudah aman. Yang lainnya berarti mungkin ngekor juga ya. Udah aman berarti ya harusnya. Atau mungkin masih ada ini nih, makanya takutnya ada yang takut bertanya gitu ya. Atau gimana, atau mungkin karena belum ngerti gitu. Jadi bingung juga mau yang mau ditanyain apa. Itu nggak apa tuh, silakan aja kalau misalnya nanti mau ditanyain. Kalian diperagain juga nggak apa-apa, kayak Kak Putra kemarin kan sempat gua suruh ini ya, streaming hasil dari tugas yang udah diberikan gitu. Kita kalau sampai sekarang berarti gue lanjut dulu ya, soalnya emang agak ini waktu juga gitu, mengejar waktu karena materinya lumayan banyak nih buat hari ini, agak gue dump gitu ya materinya. Sebelum buat kita masuk ke sesi terakhir di minggu besok gitu. Oke, mungkin gue lanjut dulu nih ke perbedaan dari box sizing ini. uh, jadi di CSS ini kita yang udah kita pakai tadi nih, defaultnya itu menggunakan yang namanya adalah content box. Jadi pengaturan width dan height-nya itu nggak kehitung sama padding-nya. Padding dan border ya, sorry. Jadi dia cuman konten yang berupa ini, kalau misal kita lihat di inspektor ya, konten yang berupa ininya nih, yang di dalam biru muda ini. Jadi kalau misal kita apply sebuah width dan height, kalau misalnya kita apply 200 dan misalnya 100 gitu ya, kita gedein lagi nih misalnya. Itu dia yang membesar adalah yang biru muda gitu. Hanya yang ini doang. Sedangkan padding-nya itu, padding yang warna ungu ini, dia nggak kehitung ke dalam width dan height-nya. Padding dan juga border ya. Yang nggak ke bawah itu hanya margin. Jadi kalau kayak gitu itu bisa jadi menimbulkan beberapa kendala ya. Yang bakal gue contohin itu misalnya kita punya ini ya, gue bakal bikin sebuah elemen yang di bawah button ya. Gue bakal bikin sebuah div aja deh. Div ini kan kontainer yang tidak ini ya, menjelaskan apapun, tidak tidak ada spesialnya gitu si div ini. Yang penting ini bakal gue kasih ini ya. Gue kasih class yang bakal gue nanti select di CSS, bakal gue kasih styling nih.
Ya utamanya mungkin box ya, box aja deh. Karena gua malas kasih nama. Dan di sini ada konten misalnya. Kontennya itu berupa misalnya teks ya, apa sekarang. Dan harusnya di sini udah kelihatan ya. Nah ya, ini konten. Dan bakal gua select di sini untuk untuk semua div. Gue bakal bikin gini aja deh. Div untuk semua div yang memiliki kelas konten itu bakal gue kasih styling berupa ini ya. Gue bakal kasih buat sekarang tuh ini width sama height dulu deh coba. Width aja deh, height yang nggak perlu. Nah, width 500 pixel. Dia bakal yang biru-birunya itu harusnya oke nggak muncul. Kayaknya oh sorry box aja. salah salah class ya. Saya box ya. Nah di sini harusnya udah 500 pixel. Nah dia jadi ukuran kanan ke kirinya udah 500 pixel. Dan oke, bakal gue kasih ini juga deh. Gue kasih border kayak di atas. Gue copy dulu aja ini. Dan ini gue kasih warna biru. Ini udah ada bordernya sendiri ya. Mungkin kalau misalnya kita coba sekarang harusnya dia di sini aja deh. Harusnya dia ini ya. Nah, dia bakal eh, sesuai prediksi kita. Jadi di sini eh, kalau misalnya kita punya sebuah kontainer, yang kontainer itu adalah ngikutin ukuran layar ya. Soalnya kan default dari kontainer kita yang main ini, dia ngikutin satu ukuran layar ya. Karena kita nggak kasih style buat kayak margin padding dan teman-temannya, ataupun width dan height. Sedangkan kalau kita kasih width dan height, seperti yang kita punya di box ini, ya dia tetap bakal segitu. Jadi kalau walaupun si kontainernya, si parent elemennya, ataupun page-nya itu udah ini ya, udah kayak nembus nih dari konten dari si isi kontennya, ya dia bakal tetap nembus gitu. Dia bakal tetap stay di 500 pixel dan yang efek yang terjadi adalah bakal ada scroll kayak gini, scroll ke kanan kiri. Kalau misalnya kalian pernah lihat ya di website yang muncul horizontal scroll seperti ini, mungkin ini biasanya ya dia diakibatkan oleh yang tadi gue bilang karena ada width dan height yang fixed gitu. Sedangkan kalau kita misalnya pakai yang persentase kayak tadi, kalau misalnya gue kasih 50%, dia bakal tetap ngikutin 50%. Tuh. Sampai harusnya sih sampai kontennya ini juga ya, malah melebar gitu kan. Coba kurang lebih kayak gitu. Jadi bedanya itu ya. Yang satu fixed, fixed ini, fixed elemen, yang satu nggak fixed gitu, ikutin ukuran. Seperti itu. Nah, apa yang mau gue ambil di sini sebenarnya agak abstrak ya konsep dari dua ini nih. Dari eh, content box dan border box. Cuma kalau buat
Halo, halo. Tes, tes. Udah kedengeran kan ya? Oke, sorry guys. Tadi ada technical issue ya. Mati lampu. Mengganggu aja nih. Listrik gue nggak kuat nih. Nggak kuat menjalankan PC dan kulkas sekaligus ya. Oke. Bakal gue ini dulu ya. Gue siap-siap dulu lagi nih. Soal riset semua nih yang udah tadi gue buka. Oke. Oke, ada pendatang-pendatang baru ya. Ada Kak Hafiz. Ada Kak Irza. Oh, ada juga Kak Arista. Halo-halo semuanya yang baru join. Oke, nanti kalau mau rangkuman dari materi yang udah gue jelasin dari sesi, apa dari awal sesi ya, itu bisa dari recording aja soalnya lumayan banyak nih sesi hari ini buat materinya gitu. Nah, kayak gue izin share screen lagi ya. Oke, aman aja baru join soalnya emang masing-masing punya kesibukan masing-masing ya. Soalnya di ini kan juga hitungannya ini ya, apa namanya? Kelas tambahan ya, seperti semacam kelas tambahan gitu. Tapi tenang aja bakal ada ini ya, bakal ada recordingnya juga yang gue bilang tadi. Oke, di sini tadi gue habis bahas apa ya? Kok gue lupa. eh Sampai box ya, box konten yang ini belum di run nih. Yep, dah. Nah, oke, tadi tuh gue bahas sampai ini ya di box HTML. Nah, sampai yang konten tadi ya. Jadi di dalam konten ini, perbedaan dari box sizing yang content box dan juga border box ini itu nanti adanya pas kita pakai sebuah ini ya, sebuah kontainer kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya oh enggak deh, ini boxnya tadi gue kasih weightnya ini nggak perlu deh. Jadi kita kita mau boxnya ini menuhin aja gitu buat sekarang. Bentar gue ganti lagi deh ke Microsoft Office soalnya di sini agak kurang bagus ya ternyata si Zen browser ya buat memperagakan. Nih, nah ini kan mungkin kalau buat gue ini lumayan predictable nih. Jadi kontennya itu ngikutin ukuran dari si main ya, kontainer main yang udah kita tentukan di sini. Ini bakal gue taruh di bawah aja biar lebih dekat. Jadi di dalam main ini ada div dengan class box yang kita ambil di sini gitu. Dan masing-masing punya border yang berbeda dan masing-masing ini juga memiliki box sizing berupa content box. Nah, ini penjelasan penjelasan ini apa sih? Ini itu kalau misalnya kita kasih padding ya sekarang di box yang biru, di box yang dalam ya, gua kasih padding misalnya em, 2 pixel gitu. Atau nggak ada 10 pixel ya biar kelihatan. Ini dia sesuai ini ya, masih sesuai ekspektasi dia bakal apa namanya? Bakal menemukan gitu, ya, melegakan konten dari ini ya atas, kiri, kanan dan juga bawah. Kanan ini kan karena emang kosong kontennya dia jadi nggak ini ya nggak terlalu kelihatan. Cuma harusnya ada ya kalau misalnya kita kecilin nih. Oke, kecil kayak gini, boom, dia bakal mentok ke ini ya sampai paddingnya 15 gitu. Ini kalau udah kayak gini, kalau bisa kita bedain, coba kita kasih, bentar gue jadi bingung juga nih. Bentar, gue cek dulu deh di ininya yang udah pernah gue buat, soalnya agak berbeda nih kayaknya. Box sizing ya. Nah, gue cari sini aja. Sekarang kita belajar bareng nih soalnya gue udah lupa buat bedainnya. Box sizing portrait box versus si content box ya. Kemarin gue sempat baca di ini ya, di sebuah artikel juga nih. Jadi kalau misalnya penasaran dengan suatu hal atau yang lainnya tinggal dicari aja nih. Contohnya kayak di medium ini nih. Nah ini nih yang kemarin gue sempat baca buat hari ini sebenarnya. Nah ini salah satu problem yang mau di solve dari dua ini ya, dua properti ini nih. Gimana yang lama? Dua properti content box dan juga border box. Bentukannya kurang lebih kayak gini. Ini kalau misalnya kita punya ini ya, kalau di sini dia pakai konten box apa? Gue janjian udah ini ya. Oh iya iya. Di sini dia punya parent container dan child container. Sebenarnya gue tadi mau ngejelasin kayak gini cuma agak beda ya hasilnya nih.
Kalau misalnya kita kasih ini ya, kasih padding di sini dia bisa keluar ya, keluar dari apa namanya? Keluar dari parent container ya. Sedangkan kalau misalnya diubah jadi border box semuanya, yang ininya ya, box aja yang di bawah nih, dia bakal menghitung sebuah width dan height itu tergantung dengan padding juga, gitu. Padding dan bordernya. Mungkin gambarannya seperti ini nih. Gue gak terlalu bisa jelasin yang kayak gini ya, soalnya udah beda nih kayak behaviornya. Dan gue bakal jelasinnya lebih ke yang gue ngerti aja. Jadi di sini kalau misalnya kita punya, biasanya sih gue makainya ini ya, dari dulu tuh gue makainya pribadi itu gue kasih dulu semuanya itu box sizing. Jadi box sizing ini ya salah satu properti ya. Box sizing di antara border box dan content box, gue kasih semuanya itu border box. Sebenarnya gini, dari dulu gue bikin website itu gue kasih border box semua. Dan di sini belum ada bedanya, soalnya kasus-kasus yang kayak tadi itu emang agak, bukan bisa dibilang langka ya, kasus-kasus yang kayak gini nih, yang kontainer itu bakal keluar dari parent kontainernya. Sedangkan kalau misalnya kita ubah, ini sekarang kita ubah lagi nih, biar semuanya content box dulu, dan ini ya, gue inspect dulu nih. Kan buat sekarang kayak gini ya, kita lihat si ukuran kontennya di mana ya. Kalau misalnya di sini harusnya bisa kelihatan. Nah ya ini bentukannya kan ini ya, content width-nya itu 700 kali 18 ya di sini kalau misalnya dilihat nih. Dan kalau misalnya kita ubah ini ke border box, harusnya ada yang berubah sih. Ini. Dan di sini, nah ini jadi kalau misalnya si apa namanya, si konten, iya ya, apa namanya, border box sorry. Ini ada, kalau misalnya lihat nih di atas nih, di bagian yang ini ya tadi itu uh, hitungan padding dan border itu masuk ke dalam ini juga, ke dalam width dan height-nya. Jadi dia naik tuh dari yang tadinya cuman segini nih, dari yang 713 kali 18. Itu kalau kita lihat di computer nih, misalnya cari width dan height. Nah ini, jadi 738 kali 39. Nah kalau misalnya kita ganti lagi konten, itu nah dia balik lagi ke 717 kali 18. Karena dia nggak menghitung padding dan border itu sebagai width dan height-nya gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat di diagram ini ya, di gambar ini, itu dia yang dihitung sebagai width dan height itu yang di dalam kontennya aja. Sedangkan padding dan border itu istilah entitas sendirinya gitu, yang di luar elemen itu. Tapi kalau kita pakai border box, ukuran width dan height itu masuk juga, mencakup border dan paddingnya juga. Yang nggak kehitung sih hanya margin. Margin itu di luar ini ya, di luar width dan height gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih buat content box ya. Content box box sizing. Cuma gua saranin sih dari awal lu kasih border box aja, soalnya emang yang istilahnya nanti paling sering dipakai ini. Soalnya ini yang paling predictable ya, paling bisa kita predik buat behaviornya. Jadi dia nggak ada perubahan juga ya buat sekarang. Coba gue saranin aja buat sekarang lu pakainya si box sizing yang border box ini buat semua elemen. Jadi selektor yang bintang ini semua elemen ya. Semua elemen, entah itu H1, entah itu button, entah itu main dan lain-lainnya. Dia bakal mengubah semuanya menjadi border box kayak gini. Oke, untuk sampai box sizing ini kan agak membingungkan ya, cuma mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih kalau terkait yang udah tadi gue jelasin gitu. Kalau buat sekarang emang ya sih telan aja dulu ya. Soalnya gue juga agak agak kerepotan nih buat ngebedainnya. Intinya buat ini ya, menghindari kasus-kasus yang kayak gini nih. Karena ini memakai konten box gitu. Mungkin buat sekarang ada yang mau ditanyain nggak nih seputar box sizing dan juga yang tadi nih sempat gue bahas tuh padding-padding, ya margin dan padding dan juga width dan height. Kalau tidak, gue bakal masuk ke topik selanjutnya sih. Soalnya agak dump material nih hari ini nih. Kira-kira gimana? Gimana, gimana, gimana? Coba tahu size-nya kayak PX gitu gimana ya, Mas? Yang di sini ya maksudnya. Yang di dalam ini kah? Di dalam apa namanya? Developer tools ini atau yang mana tuh, Mas? Iza. Saya kita slicing Figma. Menarik sih pertanyaannya, cuma
Mungkin agak out of stock, tapi gue coba peragain salah satu aja sih ya. Soalnya di Figma itu sekarang ada yang namanya developer mode ya. Dan itu yang nentuin banyak-banyak ini ya, banyak dari ini kita, banyak dari properti yang dipakai pas ngoding gitu ya. Mungkin kurang lebih kayak gini sih. Kalau misalnya dari Figma ya, ini spesifik ke Figma dulu soalnya. Gue yang paling sering pakai di Figma gitu. Mungkin kalau buat sekarang di yang ini ya, kayak masih nah ini nih. Ini tugas tugas gue pas semester 1 ya, gue pakai kasus LMS gitu. Nah kan kalau misalnya kalian mau slicing UI di Figma, kalau mau lihat width and height ini ada di sini. Ini udah bentukannya udah pixel ya. Atau kalau misalnya mau lebih granular, mau lebih lihat yang buat developer aja gitu. Ini ada dev mode ini di bawah. Nah ini kelihatan nih box sizing. Dia pakai border box. Nah ini dia. Dia pakai border box. Jadi rata-rata yang dipakai di semua yang modern itu pakai border box. Dan ini kelihatan nih CSS-nya kayak gimana. Dia pakai display flex. Nah ini yang bakal gue bahas habis ini. Display flex dan teman-temannya. Dan juga ada width, paddingnya juga ada. Dan juga ada ini tambahannya yang ini buat pengatur di flexbox ya. Ini tinggal dipencet aja nih elemen yang mau dicek width yang mana nih. Tuh. Dia kelihatan juga nih width dan height. Cuma sebenarnya kalau kayak gini yang lebih efektifnya nanti kita menggunakan layouting pakai display flex dan teman-temannya gitu. Jadi nggak fixed kayak gini. Yang nanti bakal gue peragain abis ini gitu. Ini kurang kayak gitu. Iya antara pojokan kiri terkadang nggak tahu. Jadi kayak misalnya mungkin kayak gini ya. Misalnya dari jarak di antara ini sama ini gitu. Ini kalau gue sih ngeliatnya kayak gini ya. Mungkin kalau kasusnya ini nih, ada label dan ada fieldnya ya. Ini kalau misalnya kita cek di sini, ini udah kelihatan nih buat fitur terbarunya ya. Udah ada, ini 8 nih berarti 8 pixel gitu. Jadi space di antara ini sama ini tuh 8 pixel. Ini ngeliatnya yang ini ya, yang di antara dua elemen. Dan dia ada angkanya nih. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih kalau buat ngecek jarak di antara elemen berapa cm gitu ya. Kalau tapi kan di sini bisa di apa namanya di web pakai pixel ya. Jadi dia nggak pakai sentimeter. Dia pakai unit yang namanya pixel nih kelihatan ya kurang lebih. Kalau misalnya mau dicek sendiri gitu. Ini kurang lebih kayak gitu sih kalau buat gue juga nggak pakai yang nggak terlalu ngerti Figma banget itu nggak ada yang cara-cara lain gitu atau gimana. Tapi yang penting ini harusnya ini buat dev mode aja ya. Kalau misalnya nggak dev mode dia nggak ada nih, nggak kelihatan berapa yang asli jarak aslinya gitu. Sedangkan kita pakai dev mode dia kelihatan kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak nih dari Mas Iza? Soalnya itu masih agak di luar scope ya. Kalau si slicing Figma mungkin nanti di minggu depan gue bakal lebih fokus gitu juga ya. Kapan waktu kita pakai PXVH? Oh itu menarik sih. Kalau yang PXVH ya. Jadi itu kan masuknya unit dari ukuran ya. Jadi gini, kalau misalnya ini udah lumayan advance ya, berarti udah apa namanya udah mengeksplor juga nih dari selain yang PX dan persen yang udah tadi gue jelasin. Itu kalau misalnya VH ya, biasanya itu buat ini, buat hero. Jadi kalau misalnya kita punya di sini yang namanya hero itu kan biasanya ini ya, kayak ada yang dipampang gitu. Ini mungkin gue bakal kasih salah satu yang contoh yang udah pernah gue buat ya di sini hero. Ini gue pakai 100 VH nih. Nah, satu section yang di atas ini, satu section yang di atas semua ini gue kasih 100 VH nih. Jadi satu kotak ini, satu kontainer ini gue kasih 100 VH. Biar dia memenuhi ukuran layar. Soalnya kan ukuran layar di HP dan di komputer itu beda-beda ya. Ini gue pakai 100 VH nih. Biar satu layout hero ini ukuran itu pasti memenuhi layar di berbagai aspek gitu. Ini kegunaannya VH di sini. Dan juga gue ini juga nih, gue sambungkan juga dengan min height. Itu salah satu yang agak ini ya, agak membingungkan nih ada namanya min height. Lo misalnya lihat di style nih. Ini gue pakai Tailwind ya, jadi agak hancur kalau buat di kelas-kelasnya. Cuma kalau di sini nih kita lihat, oh malah di sini gue makainya nggak, oh bukan pakai VH ya, makainya
H full dan harusnya ada yang 100 VH juga sih di sini. Di bagian ini ya. Oh iya nih. Kalau nggak salah di salah satu bagian ini ada yang pakai ini ya. Nah, di sini ada min height-nya nih. Dan selain dari min height ini gue pakai yang 100 VH di mana ya? Ntar gue juga nyari nih jadinya. Nah, ini nih. Bukan deh. Iya ini bener. Screen, sorry. Kalau di ini bingung gue nyari. Nah, ini nih, gue pakai 100 VH untuk satu kontainer si hero-nya. Jadi kalau misalnya nanya unit VH itu dipakai di mana, ini biasa dipakai buat di hero kayak gini yang harus memenuhi satu layar, ataupun konteks lainnya yang perlu satu elemen itu memenuhi satu layar. Jadi nggak cuman kayak hero gini doang, mungkin mau ada gambar yang perlu dibuat untuk besar satu layar gitu. Itu bisa aja pakai 100 VH dan juga 100 VW ya. Bedanya VH sama VW kan VH itu buat height, buat atas bawah, buat ukuran atas bawah, dan VW itu buat ukuran kanan kiri gitu. Dan dari 0 sampai 100 itu ngukurin persentase berapa persen dari layarnya yang diambil. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Iza buat pemakaiannya ya. Ya ibarat bisa dibilang gitu. Cuma mungkin kalau di web itu kan kita nge-scroll ya ke bawah ya. Jadi yang diatur itu cuma salah satu elemen itu aja gitu. Kalau PPT kan mungkin di next page gitu ya. Kalau di sini hitungannya kayak scroll gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dari penjelasan yang bisa gue jelaskan gitu. Ada yang mau ditanya lagi nih? Soalnya sebenarnya gue mau lanjut dulu sih. Oke, thanks pertanyaannya yang lumayan menarik ya dari Mas Iza. Buat yang lainnya, mungkin ini dulu ya. Gue bakal jelasin dulu nih buat materi terakhir kita hari ini. Soalnya yang lumayan penting juga nih. Buat nanti gue lebih elaborasiin lanjut di sesi terakhir. Jadi buat sekarang gue bakal perkenalin dulu nih ke yang namanya, ini gue bakal gue hapus dulu soalnya gue udah jelasin. Yang namanya ini, display, flex, dan juga grid. Oke, mungkin kita di awal-awal memiliki sebuah ini ya, button 4 itu bentukannya kayak gini ya, dari kiri ke kanan. Atau mungkin di sini gue nggak mau pakai button deh, soalnya kurang bagus kalau button buat kasus ini. Mungkin di sini gue bikin sebuah teks pakai paragraf deh. Paragraf isinya mungkin di sini teks 1, teks 2 gitu, teks 3, dan juga teks 4. Oke, kalau teks ini kan dia dari atas ke bawah ya, bentukannya kayak gini. eh Sedangkan kalau di ini gue kasih compare aja ke button, terus kita bikin 4 button, itu dia dari kiri ke kanan. Nih, kenapa demikian? Karena ya, ini gue bakal hilangin dulu ini ya, style yang lamanya. Nah, jadi default kayak gini, kanan kiri. Kenapa demikian? Karena paragraf ini dia memiliki ini ya, istilahnya default display ya nih. Default display yang berupa blok. Jadi properti display yang bisa kita atur sendiri di sini di CSS, tapi jadi browser ini memiliki CSS default ya, CSS bawaannya yang menentukan elemen apa memiliki ini ya, ukuran-ukuran berapa dan juga properti lain-lainnya berapa. Sedangkan kalau misalnya kita lihat properti display yang default buat sebuah elemen paragraf itu block. Tapi kalau kita lihat di button, dia namanya inline block yang apa namanya? Yang membuat si button-button ini bisa dari kiri ke kanan. Kalau misalnya si button ini kita ganti ya, jadi block. Jadi di sini gue bakal ambil aja nih semua button. Itu gue kasih jadi display. Terus isinya itu block. Dia bakal sama kayak yang default si teks paragraf ini. Dari atas ke bawah. Ini ada salah satu ini ya. Salah satu uh, properti yang lumayan ribet nih buat dijelasin nih. Ya ada banyak ya buat ininya, buat variasinya. Ini gua juga nggak pernah pakai semuanya ya. Ini yang sering gue pakai tuh di antara block, flex, grid, dan juga inline block ya di antara itu. Sedangkan yang lainnya nih kayak flexbox nih, gue baru tahu nih kenapa ada flexbox ya. Harusnya ini flex doang sih. Karena gue bingung nih. Nah ya ini mungkin baru kali ya. Soalnya dia belum ada warna oranye-oranye juga nih kayak yang lainnya. Mungkin kalau lebih kayak gitu. Jadi di sini kalau misalnya gue jadiin block, dia bakal atas bawah. Kalau misalnya gue kasih inline block atau inline doang, itu dia jadi kiri kanan. Ini gue juga lupa bedanya inline dan inline block itu apa. Intinya itu inline itu dia bakal jadi kiri kanan kayak gini. Yang ada inline lainnya bukan kiri kanan, yang ada blocknya itu dia bakal atas bawah. Karena kalau kalau lu pakai ukuran display block,
pengukurannya itu dia bakal makan ini ya, makan semua dari kiri ke kanan yang available gitu. Apa namanya? Memakan space ya, makan jarak yang penuh gitu untuk ukuran kiri kanannya. Kalau misalnya kita lihat di ini Mozilla nih, di Mozilla developer apa ya namanya itu. Nah ini nih. Di sini harusnya ada juga buat pengukuran yang kayak tadi gue bilangin nih. Dia di bagian kalau kita search sih, tinggal ke bagian display. Nggak bisa di loading. Waduh, kok maintenance? Oh, oke lagi maintenance, keren. Oke, berarti gue cari di Google aja dulu. Display lock and inline. Bedanya itu pasti ada yang lebih jelas nih. Di W3 School. Oke, jadi gini. Nah, major difference itu allow to ya. Bentar, gue kasih di sini ada ininya ya, ada namanya, contohnya harus ada ya. Coba di sini. Oke, nah inline itu bisa digunakan buat kasusnya kayak gini nih. Inline inline itu bisa disisipin ya ke elemen-elemen lain. Jadi kalau misalnya kita punya paragraf yang bentukannya kayak gini nih, bentar, kenapa ngebak mulu nih? Kalau misalnya punya paragraf yang sini dan kita punya paragraf di dalam paragraf gitu, kayak gini, itu bentukannya kayak gimana coba? Nah bentukannya tetap ini ya, tetap atas ke bawah nih. Ya, dia malah di sini dipisah ya, bentar. Ini gue ada salah ya kayaknya. Oh ininya buat naruhnya, apa enggak ya? Apa emang kayak gini ya? Oh iya, berarti emang kalau ini kasusnya kasusnya agak ribet ya gue cari nyarinya. Ini nggak bisa nih, kayak gini. Ini kalau kasus lainnya tuh, kalau lihat di sini sih dia menggunakan ini ya, span ya. Dan kalau misalnya gue menggunakan span, dia malah harusnya ini ya. Harusnya nggak terlalu ngaruh. Kalau misalnya gue bikin span di sini, ini isi teks span. Di sini dia, nah ya, di sini dia karena inline, dia bisa ngegabung nih kanan kiri. Sedangkan kalau spannya kita kasih style yang berupa display block, dia bakal atas bawah lagi kayak default yang tadi gitu. Nah ya, jadi dia ke bawah nih. Karena dia pengennya istilahnya rakus gitu dari kanan kirinya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau buat display block ya. Kalau misalnya gue lihat di sini dia ada box model ya kalau nggak salah di kan. Nah ini juga bisa dilihat nih buat penjelasan lebih dalamnya nih. Kalau misalnya mau belajar nanti, gue bakal taruh dulu di sini biar nanti ditaruh di rangkuman. Terus juga ini display nih harusnya ada juga. Nah ya nih, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Nanti bakal gue cari juga yang mungkin yang Indonesia biar yang kurang paham di Inggris gue bisa belajar juga gitu. Nah ini nih. Ini sini penjelasannya. Nah, ya, a block level element always start on a new line. Nah, jadi dia rakus nih, rakus width gitu istilahnya si block. Jadi bakal makan makan dari kanan ke kiri untuk satu elemen itu gitu. Dan dia always start on a new line. Jadi setelah yang kita lihat tadi nih, kalau kita kasih block, dia bakal bikin line baru karena dia mau satu line itu buat dia semua gitu. Intinya kayak gitu. Walaupun dia berada di dalam elemen lain kayak gini. Kalau kita taruh di luar juga harusnya sama aja ya. Malah dia ngasih ini nih, dia ngasih margin doang karena di si paragraf ini defaultnya memiliki margin ya. Kalau kita lihat di sini, memiliki margin yang warna kuning di atas bawah. Itu default bawaan dari browser ya. Jadi emang bisa diubah nanti dari CSS yang semau kalian gitu. Sedangkan kalau misalnya inline itu does not start a new line. Jadi dia nggak membuat line baru dan cuman makan width itu sesuai dengan elemennya gitu. Sesuai dengan panjang elemennya sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat si span-nya ini gue hapus lagi nih style ya dan gue kasih mungkin di sini biar lebih deskriptif gue kasih inline. Itu dia ya itu width-nya itu dia cuma segini. Width-nya itu dia cuma sesuai isi teksnya aja. Sedangkan kalau block dia width-nya itu makan semua yang ada. Intinya gitu aja kurang lebih. Soalnya ini
apa namanya, lebih enakan kalau kata gue dipraktekin aja, lu coba-coba aja gitu buat semuanya gitu, mau entah itu si blog, si inline dan teman-teman yang lain gitu. Oke, mungkin dari sini gue bakal lanjut dulu nih ke ini ya, agak, nah ini kelihatan juga nih, jadi yang inline, yang elemen yang bawaan yang udah inline itu ada 3 ya, ada span, ada A, dan juga ada image. Jadi kalau misalnya kita lihat di page yang index ya, kalau misalnya kita cek salah satu dari yang udah kita bikin nih, yang link-link ini, nah ini nih dia pakai inline kan. Kalau misalnya kita lihat di sini kan dia itu juga ya, dia cuman width-nya itu cuman sesuai teks, sesuai ukuran teks aslinya gitu. Sedangkan kalau yang kayak yang heading ini, dia makan full kanan kiri, dan paragraf-paragrafnya juga. Nah perbedaannya kayak gitu nih, nah itu ini enaknya inspect elemen ya di dalam browser nih, bisa ngelihat ukuran-ukuran dan margin dan padding dan teman-temannya gitu. Oke, mungkin dari sini uh, gue bakal lanjut ke display yang lebih ini ya, yang lebih sering gue pakai sebenarnya, yaitu display flex dan juga display grid. Bedanya itu apa sih dari si inline dan block? Sebenarnya yang kalau kita di sini nih, di sini harus juga ada flex dan grid, itu cocoknya ditaruh sebagai ini ya, penampung layout gitu. Jadi ntar gue cari dulu. Iya. Kalau misalnya di sini, nah ini kalau mau ngeliat di W3 School ya, lihat basic tools juga nih, gue bakal taruh banyak materi soalnya emang agak ribet nih si Flexbox dan juga Grid. Nah ini ada 2 nih. Oke, nah ini, nah Flexbox itu singkatan dari flexible flexible box layout ya. Dan dia itu, nah ya nih, layout method. Jadi sebenarnya ini cocoknya itu buat mengatur layout, mengatur anak-anak gitu ya. Mengatur mengatur istilahnya mengatur banyak elemen sekaligus gitu sebagai container elemen. Nah, gimana cara makainya? Kalau misalnya kita coba pakai di project project yang udah ada nih. Misalnya gue kasih ke yang button ya. Nah, biasanya tuh gue bikin buttonnya ini. Istilahnya ini buttonnya kan gue bikin blok ya. Kalau misalnya gue hapus dulu bloknya nih, dia kan udah kanan kiri ya, gitu ya, kayak gini ya. Atau mungkin lebih enaknya ini deh, buttonnya gue hapus dulu, dan ini apa namanya? Gue bikin ini aja deh. Semua paragraf ini gue bikin kanan kiri ya, harusnya bisa. Jadi dari semua dari kita ngambil ini ya, kontainer dulu nih. Kontainer itu yang bakal gue pakai sekarang main. Ini gue bakal kasih display flex, dan hasilnya adalah, nah hasilnya itu dia mengatur isi elemennya, walaupun isi elemennya blok, dia bakal tetap mengatur ini ya, mengatur si anak-anaknya itu menjadi fleksibel, menjadi mirip-mirip inline, cuma dia diaturnya itu dari kontainernya, dari yang menampung semua elemen anak-anakannya nih, semua elemen paragrafnya gitu. Dan di sini dia nggak cuman bisa kanan kiri doang, dia bisa juga diatur menjadi atas ke bawah, menjadi dari atas ke bawah menggunakan flex direction yang column. Nah, ini bakal default lagi kayak tadi ya, cuma yang mau di-emphasize di sini dia memiliki beberapa atribut tambahan nih, ke apa namanya, seperti gap. Gap ini adalah istilah padding buat si ini ya, buat si elemen flexbox. Nah, kayak gini nih, kurang lebih. Nah, cuma ini buat pengenalan aja, gue nggak bakal jelasin lebih dalam. Cuman intinya kayak gini. Ini buat container elemen, layout. Ini bakal gue jelasin lebih dalam nanti pas di sesi 6. Buat istilahnya nanti gue bakal peragain juga buat membuat web yang utuhnya gimana gitu. Buat sekarang kayak gini. Dan dia ada juga yang namanya grid. Kalau misalnya gue liatin di sini, grid itu defaultnya di atas ke bawah. Tapi sama kayak flex, mirip kayak flex, dia juga bisa diatur sebagai kiri ke kanan gitu. Kalau misalnya dilihat di sini itu ada ini ya, grid atau flow, row, atau lagi nih, atau column, terbalik dia. Nah ya nih. Jadi beda grid sama flex itu apa? Kalau flex itu kayak tadi ya, dia memakan width seminimal mungkin, memakan ukuran seminimal mungkin. Sedangkan kalau grid itu dia biasanya mengambil satu satu layar dan
dia dibikin sama ini nih, sama rata untuk ukuran dari masing-masing anaknya. Jadi semuanya ini dibikin 300 pikselan nih istilahnya gitu. Kecuali yang ini karena teksnya lebih panjang nih. Nah, grid itu lebih uniform lah, lebih istilah lebih formal gitu. Kalau misalnya kita pakai grid. Sedangkan kalau kita pakai flex itu lebih fleksibel sesuai namanya gitu. Dan ini nanti gua kasih aja ya di apa namanya di merangkuman materi buat lebih penjelasan lebih dalamnya soalnya buat sekarang ini udah jam 5:12. Jadi ini nanti bakal gue jelasin lebih lanjut lagi di sesi 6. Soal ini bakal menjadi salah satu materi akhir kita. Ini lumayan penting soalnya. Oke, mungkin dari situ ada yang pengen ditanya dulu nggak nih terkait yang tadi gue jelasin soalnya uh, tinggal menunggu ini ya, tinggal menunggu yang layouting ini nih buat materi depan ini. Gimana nih teman-teman semua? Apakah sudah paham atau ada yang pengen ditanyain? Soalnya tadi gue agak ada ini juga ya, ada technical difficulties juga. Oke, dari Kak Tari, Kak Yola, Hafiz, Kak Putra, Kak Disha, dan juga Kak Iza, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak nih sebelum kita tutup buat sesi ini? Jadi inti yang hari ini kita pelajarin itu ini ya, tadi mulai dari box sizing, yang di sini box sizing dari content box dan produk box dan apa, dan juga tadi udah gue sebutin juga ya, margin, padding, dan teman-temannya gitu. Dari situ ada yang pengen ditanyain dulu nggak nih sebelum kita akhiri sesi ini gitu? Soalnya udah jam 5 lewat. Kayak dari Kak Hafiz ada yang mau ditanyain kayaknya, Maka Putra. Oke, kalau mungkin kalau mau tanya lebih lanjut yang kayak tadi Mas Iza ya, itu bisa ditanya juga nih dari Q&A ya. Ini kita nggak pernah, belum ada yang make ya, kecuali buat nanya recording nih dari Kak Atika. Mungkin bisa dipakai juga nih, kayak buat dari Mas Iza nih, mungkin bikin post baru. Gimana caranya sih slicing Figma? Ini bakal gua jawab ya di threadnya. Jadi dia ngebuat thread sendiri nih buat pertanyaan, spesifik buat pertanyaan lu gitu. Ini bisa lah tolong dipakai ya. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak tadi Kak Iza, kalau misalnya ada yang mau dielaborasiin lebih lanjut, bisa ditanya di situ. Belum Kak, paling tes dulu bikin-bikin kayak gitu. Iya, betul sih. Emang harus di ini ya, sebenarnya. Harus di testing sendiri ya, buat kayak display-display dan teman-temannya tuh. Oke, buat sekarang berarti ada mau ditanya lagi nggak nih? Di Kak Iza nih lagi ngetik. Soalnya emang materi paling ribet sih yang ini sih kalau kata gue. Di antara HTML dan CSS ya. Membedakan padding, flexbox, grid, dan teman-temannya dan content box dan border box sih, udahlah, puyeng-puyeng. Oke, nanti gue coba. Oke, Mas Iza, tinggal dicoba ya buat nanya-nanya nih yang lain juga nih selain Mas Iza. Dia kalau mau nanya di Q&A web basic yang ini nih, lokasi. Biar lebih ini ya, biar lebih enak aja gitu buat ngaturnya. Mungkin nanti juga ini kan sifatnya long term ya. Nanti buat selanjutnya itu bakal banyak pertanyaan lagi nih, bisa dilihat nih jawaban-jawaban yang udah sempat ditanyain gitu. Buat merecall materi juga bisa gitu. Nah itu yang gue pusing tentang CSS. Emang mungkin mungkin nanti gue kasih playlist juga ya buat yang lebih komprehensif. Soalnya kalau dari penjelasan gue mungkin agak cepat, agak ini ya, agak kurang komprehensif soalnya mengejar waktu sih si CSS ini di satu sesi yang ngejelasin konten box, box dan juga display-display ini agak ribet juga gitu. Mungkin lo bisa bisain mas. Ini ya maksudnya di ini ya di sesi buat keseluruhan training center ini ya. Soalnya emang iya sih bisa bisa dibilang. Oh ya, ini nggak kalau di web basic dia ada ini ya kok. Di sini dia ada, harusnya ada topik-topiknya gitu ya. Jadi di sini, oh mungkin di sini belum dibuat ya. Ya kalau buat pertanyaan itu bisa bebas ya, bisa tergantung elunya aja gitu. HTML atau CSS. Iya harusnya ada tagnya sih, cuma di sini kayak belum bikin deh. Cuma nggak apa ditulis aja misalnya di sini kalau mau create post baru HTML terus gitu ya. Cara membuat bla 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 gitu kan. Buat bla 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 gitu. Tahu CSS ini. Ini kalau mau lebih spesifiknya gini aja nanya. Dan ini baru di dalam yang enter message ini dikasih deskripsi pertanyaannya apa, gua mau gini 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 gitu. Silakan aja gitu. Buat lebih ngetek manual, secara manual aja dulu sekarang. Mungkin kalau lebih gitu sih, Mas Isa. Pertanyaannya. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain dari teman-teman lainnya atau dari Mas Iza juga mau nanya lagi? Karena kalau sudah,
Mungkin waktunya kita tutup sesi ini ya. Oke, siap siap siap. Berarti udah aman ya? Yang lain juga atau gimana nih? Atau masih malu bertanya atau mungkin mau nyimak dulu ya? Sekali lagi nanti kalau misalnya di sini ada yang masih nyimak gitu dan ngelihat recording gue masih ada yang bingung, tinggal tanya aja nih di Q&A. Apa yang masih dibingungin nanti bakal gue jelasin, gue kasih materialnya. Dan juga nanti di rangkuman gue tambahin buat materi 5. Dan ya udah gitu aja sih. Biar lebih enak aja gitu. Kita lebih asynchronous, nggak harus pas di stage aja ya. Soalnya kan di sini juga cuman eh, kebetulan cuman masih dikit ya. Lagi banyak yang berhalangan yang join. Ya mungkin kurang lebih gitu aja sih. Berarti sampai sekarang kita tutup dulu kali ya buat sesi kelima ini yang udah menjelaskan beberapa hal ya tentang display di CSS. Oke, dari Mas Hafiz ini lagi ngetik nih. Ngetik apa nih? Mau nanya kah? Oke, oh ya, thank you Mas. Sorry bisa join sekarang. Oke, aman aja. Nanti ada recordingnya kok. Tetap bakal gua share di grup juga. Oke, mungkin buat sesi ini sampai di situ aja ya. Buat teman-teman, sekali lagi teman-teman nanti kalau misalnya mau belajar yang lebih dalam lagi, kalau gua kasih resource-resource-nya di dalam materi, itu bisa diakses selamanya ya harusnya ya. Atau gimana tuh? Kayaknya bisa diakses ininya ya. Bisa diakses selamanya harusnya buat materi-materi yang ada di materi basic web ini. Dan ya thank you ya buat Kak Iza, Kak Disha, Kak Putra, Kak Hafiz, Kak Yola, dan juga Kak Tari yang udah sedia menemani gue buat belajar bareng ya di sesi kelima training center ini. Oke, mungkin kurang lebihnya kurangnya mohon dimaafkan. Ya sesi kita sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berlibur. Thank you, thank you.